Tayamum itu khamsatu asya'a, ada 5. Jadi ada 5 hal yang perlu dipenuhi dalam penggunaan tayamum. Ahaduha, yang pertama, wujudul udhri. Ya. Adanya udzur, ada alasan. Alasan itu udzur. Bisa farid au maradin. Apakah misalkan alasannya itu dia safar, orang safar itu susah cari air misalkan, au maradin, atau dia sakit yang tidak bisa menggunakan air, atau misalkan kalau dia gunakan air dia bisa meninggal, ya dia bisa tambah sakit dan seterusnya. Seperti orang cacar itu tidak bisa pakai air, dia tambah cacar kalau pakai air. Yang pertama, ada alasan dia pakai tayamum. Wasani, yang kedua, syaratnya tayamum itu adalah dukhul waqtis sholati. Ini banyak yang tidak tahu ini. Masuknya waktu sholat. Jadi nanti bisa kita tayamum kalau sudah masuk waktu sholat. Fala yasihut tayammu laha, maka tidak sah tayamum itu untuk sholat qabla dukhuli waktiha, sebelum masuk waktunya. Misalkan untuk asar seperti ini, tidak ada air, kita mau tayamum, itu tidak boleh kita bertayamum di jam 2 tadi, tidak boleh. Nanti masuk waktunya, waktu asar itu baru kita boleh tayamum untuk sholat asar. Jadi kenapa seperti itu? Karena tayamum itu dia itu lemah, dia itu adalah toharah yang lemah, sehingga karena dia lemah mesti dia itu berdempetan masuk di waktu baru kita lakukan. Jadi tidak boleh, tidak seperti wudhu. Kalau wudhu biar kapan wudhu, kapan sholat itu tidak ada masalah. Kalau tayamum sempit, jadi sempitkan. Jadi seperti itu. Kecuali kalau untuk sunnah, tapi bukan sholat, seperti untuk baca Quran. Dia tayamum untuk baca Quran, ya berselang waktu yang lama, tidak masalah karena tidak ada waktu khusus baca Quran. Ada pun yang punya waktu seperti sholat sunnah duha misalkan, nanti dia boleh tayamum itu kalau juga masuk waktu duha. Seperti itu. Kemudian wasalis, yang ketiga syaratnya itu adalah thalabul ma'i, dia harus mencari air. Mencarinya air itu pun ba'da dukhulil waktu, setelah masuk waktu. Jadi orang bertayamum, kalau tayamum kalau karena tidak ada air misalkan, dia mesti cari dulu air. Dia mesti cari dulu air, itu pun setelah masuk waktu. Sehingga misalkan dia cari air di jam 2 tadi tidak dapat, itu belum cukup. Nanti masuk waktu asar baru dia cari air. Kalau tidak dapat air, bagaimana cara mencari air itu? Cara mencari air itu adalah di sini. Iya. Itu sekadar haddil ghaus, batasan minta tolong, batasan orang minta tolong. Jadi tidak juga kita cari seluas pandangan, tidak. Misalkan kita cari seluas pandangan, tidak seperti itu. Tapi batasan minta tolong. Bagaimana batasan minta tolong itu? Ya bagaimana orang kira-kira minta tolong. Kalau di sini batasannya wahwa qadrun wa tisahmin, itu kadar anak panah. Bagaimana jauhnya anak panah itu kita tancapkan, itulah kadar-kadar minta tolong. Saya pernah cari-cari itu. Mungkin Mas Hasan ini lebih tahu karena ahli pantau. Saya pernah cari-cari itu. Itu panah kayaknya 200 meter begitu. 200 meter. Walaupun ada juga yang sampai 500, tapi itu yang dari Turki, itu yang ahli begitu. Tapi kadar-kadar biasanya panah itu kalau orang memang itu kadar-kadar 200. Maka kita cari air kadar-kadar 200 meter sekeliling. Kita cari ke sana, ke belakang. Kita cari. Nah, kalau kita sudah tidak dapat air kadar-kadar 200 meter itu, maka kita boleh untuk bertayamum. Seperti itu. Kemudian, ya, maka dia mencari air binafsihi, apakah dengan dirinya sendiri, au biman adina lahu fi talabi, atau kepada
orang yang dia isini, dia suruh orang misalkan santrinya cari dulu air, nah, kemudian dia tidak dapat, nah, baru dia boleh untuk tayamum. Kemudian warabi'u yang keempat syarat tayamum ta'adzur isti'malihi al-ma'i, yaitu tadi susah menggunakan air. Ya, jadi susahnya itu kalau tadi pertama bisa jadi itu karena sakit, tapi ada juga susah yang lain. Ya, bi ayya khafa min isti'malil ma'i ala biha bi nafsin. Seperti dia khawatir kalau dia gunakan air itu dia celaka, hilang nyawanya misalkan. Au manfaati mudwin, atau hilang manfaat anggota tubuhnya kalau dia pakai air misalkan. Kalau dia pakai air tangannya tidak bisa digerakkan. Kemudian wa yadkhulu fil udri, termasuk juga itu udzur ma law kana bi qurbihi ma'un. Misalkan ada air di dekatnya, tapi ya khofa, dia khawatir law qasadahu ala nafsihi min sibain aw atwin. Dia khawatir kalau saya ke sana ambil itu air dekat misalkan, ini saya bisa diterkam binatang buas misalkan, atau atwin musuh misalkan zaman Belanda dulu misalkan. Kalau saya ke sana ambil air ini saya ditangkap sama penjajah. Ada air dekat tapi kalau ke sana kena tangkap penjajah, itu termasuk udzur. Maka itu boleh untuk tayamum. Atau dia khawatir ala malihi, atas hartanya, min sarikin au qasibin. Dia khawatir kalau saya tinggalkan hartaku ini nak ambil orang, nak curi orang, karena misalkan di sini misalkan pencuri semua di sini. Kalau tinggalkan sedikit hilangi. Maka dia boleh tidak menggunakan air, dia boleh untuk tayamum, untuk menjaga hartanya itu. Kemudian juga wal khamisu yang kelima syaratnya ya at-turabut thahir, ya harus menggunakan debu yang suci, ya tanah yang suci. Sehingga di sini tidak cukup kalau al-munaddah, kalau debunya itu tanahnya itu tanah yang lembab. Kenapa tidak cukup? Ya seperti tanah yang basah juga itu tidak cukup karena tidak ada debunya di situ. Kemudian juga ya bagaimana kalau tanah pekuburan? Kalau tanah pekuburan itu lam tumbas, dia itu tidak digali, kan itu najis itu di bawahnya. Kalau tanah pekuburan itu tidak digali, maka boleh digunakan di atasnya. Tapi kalau tanah pekuburan itu tanah yang sudah digali, sudah diganti-ganti misalkan tanahnya, maka itu kalau seperti itu dua. Kalau diyakini itu dari bawah dia najis, tidak boleh. Tapi kalau dia diragukan boleh. Seperti itu. Kalau masalah tanah pekuburan. Kemudian wa faraiduhu, ya. Fardunya tayamum itu arba'at asya, ada 4.